Puji Tuhan, hari ini puji-pujian luar biasa ya. Saya sampai tersengguk-sengguk di sana sampai enggak tahan. Hadirat Tuhan luar biasa. Puji Tuhan. Nah, sekarang mari kita dengarkan firman Tuhan. Tema hari ini peperangan sebelum selesai. Nah, dari judulnya saja saudara bisa langsung duga. Peperangan belum selesai. Nah, mari kita baca di Kejadian 6 ayat 8. Haleluya, haleluya. Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya mau kasih tahu kepada saudara, pada zaman itu, bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi pada saat itu. Oleh karena itu Allah berfirman kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Aku akan memusnahkan mereka. Ini firman Tuhan. Tuhan udah muak dengan hidup orang pada saat itu. Orang kekerasan, orang jahat. Tuhan murka, Tuhan kecewa sudah menciptakan mereka itu. Maka dia mau memusnahkan semua mereka di bumi ini. Oleh karena itu, saudara yang kasih, Tuhan perintahkan kepada kepada Nuh. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan pakal dari dalam. Saudara kasih, apa yang diperintahkan Nuh ini, apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh ini, Nuh itu taat. Nuh itu taat membangun bahtera sebulan, setahun, 10 tahun. Tahu saudara berapa lama membuat bahtera? 120 tahun. Dia taat. Selama pembangunan 120 tahun itu, ejekan banyak, hinaan banyak. Bully kalau zaman sekarang ini, bully begitu banyak. Menghina Nuh ini. Ngapain bikin bahtera di atas bukit? Ngapain orang sinting kamu, orang gila kamu. Saya pernah menjadi kepala proyek, ini kan kepala proyek ini. Saya pernah kepala proyek untuk mengisi batu bara Suralaya 567, 7,5 juta. Saya harus buka tambang yang baru. Saya harus kerjasama sama kereta api bagaimana membawa tambahan 7,5 juta ke Tarahan. Saya harus membangun pelabuhan ekspansi di Tarahan. Hampir 3 tahun. Persoalannya begitu banyak. Masalahnya begitu banyak. Saya bikin di kantor saya tanggal, hari. Hari ini lewat, tinggal sekian hari lagi. Tinggal sekian lagi, tinggal sekian hari lagi. Akhirnya jadi. Ini proyeknya, Nuh ini enggak tanggung-tanggung. Semua Tuhan sudah kasih tahu, Pak, lebarnya sekian, tingginya sekian, bikin 3, ada di atas, ada di tengah, ada di bawah, pintunya dibikin di tengah. Itu sangat detail. Nah, saudara kasih,
Sekalipun itu 120 tahun, sekalipun ejekan banyak, sekalipun hinaan banyak, sekalipun masalah banyak. Tapi Nuh itu bisa kerjakan dengan baik. Oleh karena itu Tuhan suruh mereka masuk. Masuklah Nuh, istrinya, ketiga anaknya, Sem, Yafet, Ham, dan ketiga mantunya. Masuk ke dalam dan segala binatang berpasang-pasangan masuk ke dalam. Saudara kasih, dan tahu saudara, akhirnya bah itu Tuhan turunkan hujan 40 hari 40 malam. Banjir naik sehingga bahtera itu terapung-apung. Tahu saudara berapa lama terapung-apung? 150 hari. Saudara bayangkan terapung-apung selama 150 hari. Dan ini semua bisa dilalui oleh Nuh dengan sukses, dengan berhasil. Nah, oleh karena itu mari kita baca ayat berikutnya. Kejadian 9 ayatnya yang pertama. Begitu mereka air sudah surut, saudara kasih, maka diperkenankanlah Nuh beserta dengan istrinya, beserta dengan 3 anaknya, beserta dengan 3 mantunya, dan binatang-binatang yang berpasang-pasangan keluar. Nah, begitu mereka sudah keluar dari bahtera, maka lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Jadi begitu mereka melewati, dengarkan, 120 tahun tambah 150 hari keluar, kemudian diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Tapi kita langsung lompat ke Kejadian 9 ayat 18 sampai 21. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang 3 inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Sekali lagi, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Saudaraku yang kekasih, Nuh itu jatuh bukan pada saat persoalan banyak. Nuh itu jatuh bukan pada saat dihina orang. Nuh jatuh bukan pada saat dibully. Nuh jatuh bukan pada saat diledek, diomongin, masalah banyak. Dia tidak jatuh di situ. Tapi kapan Nuh jatuh? Nuh jatuh pada saat dia sudah diberkati. Dia jadi petani. Kemudian pertama sekali di bumi ini yang menanam anggur adalah Nuh. Oleh karena itu anggur itu pertama kali itu selalu related dengan dosa kemabukan, dengan dosa malu, dengan kutukan. Nah, saudara kasih, Nuh ini mabuk anggur, telanjang dalam kemahnya, memalukan. Nuh jatuh dalam dosa kemabukan. Nah, dari sini saudara kasih, kita bisa belajar apa yang bisa saudara dan saya pelajari tentang kejatuhan daripada Nuh ini. Mari kita baca yang pertama adalah ada 3 hal pembelajaran, ada 3 hal yang dapat kita pelajari tentang kejatuhan Nuh ini, dan biar saudara care, saudara juga tidak jatuh seperti Nuh. Pertama, jangan terjebak dengan sebuah euforia kemenangan. Jangan terbuai dengan keberhasilan. Jangan terlena dengan sebuah kemenangan. Ini pesan kepada saudara dan saya. Jangan terbuai.
dengan berkat yang berlimpah-limpah. Saudaraku yang kasih, kebanyakan orang jatuh, tadi saya sudah sampaikan, bukan saat menderita, melainkan saat berada di dalam zona nyaman. Semuanya ada, semuanya enak. Disitulah orang jatuh. Tetapi berapa banyak orang jatuh justru setelah berhasil, justru setelah diberkati. Saudara jangan terjebak di dalam kesuksesan. Saudara jangan terlena di dalam berkat. Saudara jangan terlena. Sekarang ini COVID mulai melandai. Be careful. Jangan terlena. Jangan terbuai. DKI sekarang dan sekitarnya hampir-hampir 70%. Puji Tuhan. Malang bahkan sudah hampir 80%. Jangan terlena. Sekali lagi, jangan terbuai dengan berita-berita itu. Sebab musuh justru menanti saat saudara dan saya dalam berpesta. Nah, oleh karena itu saya mau sampaikan kepada saudara satu contoh biar saudara lebih ngeh adalah Elia di Gunung Karmel. Elia di Gunung Karmel, saudara bisa baca di 1 Raja-Raja 18, 20 sampai 46. Bisa dilanjutkan dengan 1 Raja-Raja 19. Saya mau cerita kepada saudara. Elia dengan 450 Nabi Baal. Allah mana yang paling hebat? Nah, Elia persilahkan dulu kepada 450 Nabi Baal. Berikan seekor lembu. Dia kerjakan, bikin mezbah, kemudian panggil Allah mereka. Ternyata Allah mereka enggak turun-turun, api enggak turun-turun di mezbahnya Nabi-Nabi Baal. Elia bilang, mungkin Allah kalian lagi tidur, panggil lagi lebih keras. Nabi Baal panggil lagi lebih keras. Elia bilang, mungkin dia lagi ada tamu. Diledek, panggil lebih keras, bahkan mereka menggaris-garisi, badan mereka keluar darah. Tapi tetap api dari sorga tidak turun. Sekarang tiba gilirannya Elia. Elia bikin mezbah 12 batu mewakili 12 suku Israel. Kemudian dikasihkan kayu di atasnya. Kemudian dikelilingi dengan parit, dibikin parit keliling. Kemudian diisi air penuh di parit itu. Nah, kemudian mereka berdoa. Mereka panggil Allahnya Israel. Singkat cerita, kasih api dari sorga turun. Turun menjilat, menyambar itu korban. Menyambar itu mezbah. Bahkan air di sekitar daripada mezbah itu semua disambar sampai kering. Mereka menang, mereka berpesta pora. 450 Nabi Baal itu dipotong lehernya. Dibuang ke sungai Kison. Sari bilang, Pak kenapa dipotong lehernya? Iya memang begitu, dipotong lehernya. Dibuang ke sungai Kison. Mereka berpesta pora. Mereka semua rakyat Israel sembah sujud menyembah Tuhan. Terima kasih, dialah Tuhan, dialah Allah, dialah Allah, dialah Allah. Dan mereka setelah itu berpesta pora. Pada saat mereka mengundang hadirat Tuhan, mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh mengundang Tuhan dan Tuhan datang. Tapi begitu menang, mereka merayakan kemenangan. Enggak berjaga-jaga lagi. Mereka merayakan kemenangan, mereka berpesta di atas Gunung Karmel. Tahu saudara, begitu Isabel dengar bahwa 450 Nabi Baal dipotong, maka Isabel bilang, hati-hati, kamu juga akan seperti salah satu mereka. Elia, engkau juga kami akan bunuh. Dengar berita ini, dengarkan, dengar berita ini, Elia
frustrasi. Elia bahkan mau mati coba. Oleh karena itu saudara kasih, saudara dan saya hati-hati. Saudara dan saya tetap harus waspada setiap saat. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Saudara harus tetap waspada. Sekalipun saudara diberkati, saudara tetap waspada. Waspada, terus berjaga-jaga. Pada saat mereka belum menang, mereka sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Saya tahun kemarin, saya belum pernah cerita kepada saudara. Tapi hari ini enggak apa-apa saya cerita. Tahun kemarin itu kita mulai ibadah pertama live streaming tanggal 22 Maret. Tanggal 22 Maret. Karena tanggal 5 ketahuan itu ada di COVID di Indonesia. Sering kasih, saya pikir waduh ini gimana nih. Padahal kita lagi mau mempersiapkan pindah ke sini nih. Duitnya dari mana ini? Waduh saya bilang. Iman, Januari tanggal 1 April terima di Glasgow. Uangnya segini. Waduh saya bilang gimana ini? Kita berpuasa. Saya enggak pernah berpuasa. Paling tinggi saya pernah berpuasa 3 hari. Bulan April itu kami berpuasa sebulan. Satu keluarga. Sebulan. Makanya Vivi setiap ketemu Pak Purba kok tampak kurus. Sebulan. Dan bulan Oktober Maya. Oktober kami puasa lagi sebulan. Istri saya genep, saya enggak genep. Enggak kuat. Pada saat persoalan, dan kami bikin 2 kali mesbah keluarga. 2 kali, pagi dan sore. Kenapa? Karena peperangan luar biasa. Bagaimana ini Tuhan? Iman kalau pimpin doa, sekalipun dia bukan dengan kita di sini, dia kalau berdoa, Tuhan cukupkan biaya operasi Intermar. Coba, dari Glasgow dia berdoa kayak begitu. So kasih. Pada saat pergumulan kita habis-habisan dengan Tuhan. Kita habis-habisan menyembah, mencari, mengandalkan Dia pada saat pergumulan. Tapi ingat, selesai pergumulan, selesai diberkati, saudara tetap hati-hati. Sama dengan sekarang ini, kita berbangga negara kita, COVID bisa ditangani dengan baik. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, peperangan belum selesai. Peperangan belum berakhir. Peperangan belum usai. Saya kasih tahu kepada saudara, setiap ada liburan panjang, selalu COVID naik. Desember tahun yang lalu sama Januari. Kemudian Lebaran kemarin kita sudah dengar bahwa di India ada Delta. Di Indonesia belum. Tapi semua orang, memang dibikin aturan tanggal 6 ke sini enggak boleh. Orang berangkat sebelum tanggal 6. Sebelum Lebaran jauh hari orang udah berangkat. Keluar dari Jakarta 6 juta orang. Bayangin terjadi kayak seperti itu. Sekarang ini saya bukan nakut-nakuti, tapi saudara tetap harus waspada. Peperangan belum usai. Peperangan belum berakhir. Kalau tidak perlu benar, jangan pergi kemana-mana. Saudara tetap aja pakai masker. Sekarang ini ada varian baru, 3 varian baru. Salah satunya adalah varian AY.4.2. Inggris sudah kena. Bahkan di tempat Pak Stephen pernah kerja sekarang, rumah sakit di Munchen harus dipindahkan begitu banyak orang ke rumah sakit yang lain. Belanda. Peperangan belum selesai. Saudara jangan terbuai. Kemarin saya dengar orang ke Bandung 10 km macet. 10 km. Enggak apa-apa pakai masker. Saudara pakai masker. Kita di Malaysia sudah kena varian AY 4.2.
Saudara kasih, mari saya tidak nakut-nakutan, tapi sebagai gembala, saya mau kasih tahu kepada saudara, peperangan belum selesai. Peperangan belum berakhir. Waspada, jaga, hati-hati. Puji Tuhan. Nah itu yang pertama saudara kasih. Yang kedua adalah jangan remehkan hal-hal yang sepele. Jangan remehkan hal-hal yang sepele. Saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa khotbah tanggal 19 September 2021. Saya sampaikan pada saat itu salah satu ilustrasi adalah Edmund Burke. Edmund Burke. Karena menurut Edmund Burke itu jarang sekali seorang yang baik dan benar ujuk-ujuk mendadak tiba-tiba menjadi jahat. Enggak ada itu. Umumnya itu pelan-pelan. Pelan-pelan dari dosa kecil dulu. Dosa-dosa kecil, hal-hal sepele. Enggak baca firman Tuhan, enggak ada mesbah keluarga, dosa-dosa kecil. Kemarin ini ada Sari di sini, saya bilang dia hari Kamis ya, hari Kamis apa hari apa dia ada komsel di sini. Ada komsel youth di tempat ini. Saya bilang ayo Sari kita mau mesbah keluarga. Pak aku komsel ini, kita enggak jadi komsel. Dia pergi, saya antar ke sini. Tahu saudara, besoknya hari Jumat, malam enggak komsel, hati saya itu enggak damai itu. Saya bilang sama Sari turun sekarang. Hati saya ini enggak damai, enggak tenteram. Baru sekali enggak bikin komsel aja hati enggak tenteram. Nah, saudara kasih, oleh karena itu jangan anggap sepele dusta-dusta kecil. Bohong-bohong kecil, kesombongan-kesombongan terselubung, ketidakdisiplinan kecil, kesalahan-kesalahan kecil. Jangan saudara anggap sepele itu. Saya mau kasih tahu kepada saudara, Nuh itu tadi saya sudah sampaikan, Nuh itu berjaga-jaga, tetap tabah, tetap kuat saat diejek, saat dihina, saat dianggap gila. Sebelum air bah terjadi. Tapi begitu dia keluar, begitu air bah surut, begitu dia udah keluar dari bahtera, begitu dia diberkati, dia sudah gak berjaga-jaga lagi. Jatuh di dalam kebabukan. Nah itu yang kedua saudara kasih. Oleh karena itu mari kita baca 1 Petrus 5 ayat 8. Ada di situ 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Firman Tuhan yang sama, sadarlah dan berjaga-jagalah jemaat Intermark. Sadarlah dan berjaga-jagalah siapapun saudara yang mengikuti ibadah hari ini. Sadar, berjaga-jaga. Karena lawanmu lawanku. Si iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Dan mencari orang yang mau ditelannya. Lihat si iblis tidak pernah santai. Iblis itu tidak pernah nganggur. Tetapi dia berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Di masa pandemi ini. Dengarkan. Si iblis sedang mencari orang-orang yang bisa dihancurkannya. Si iblis mencari orang-orang yang bisa ditelannya. Yang bisa dipadamkan api cintanya kepada Tuhan. Hati-hati. Iblis itu mencari dengan caranya, dia gak pernah berhenti. Biar cintamu, biar antusiasmu, biar perhatianmu, biar kasihmu kepada Tuhan itu padam. Itu si iblis itu gak pernah berhenti-berhenti. Oleh karena itu sadarlah, mari kita belajar dari hal-hal yang kecil. Selalu waspada, selalu mawas diri dalam segala keadaan.
Baik dalam dosa kemabukan, dosa perjinahan, dosa film porno, dosa narkoba, dosa kesombongan, keangkuhan. Mari hati-hati. Hati-hati. Hari ini jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Semua dosa, besar kecil, semua itu tetap mendatangkan maut. Mari kita belajar. Dan tidak pernah meremehkan hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Saudara yang kasih, mari kita belajar. Jangan sampai kita jatuh karena tidak berjaga-jaga. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara kasih, adalah jangan sia-siakan anugerah dari Tuhan. Mari kita baca Kejadian 9, 24-25. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsu kepadanya, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Nuh ini diberi banyak anugerah dari Tuhan. Apa anugerah yang diberikan? Pertama, hanya keluarga Nuh yang diselamatkan dari air bah. Bukankah itu anugerah? Ada istrinya, ada ketiga anaknya, Sem, Yafet, dan Ham. Dan ketiga mantunya. Itu anugerah. Ham itu yang disebut Kanaan di sini. Ham itu ikut selamat dari air bah. Bukankah itu anugerah? Apalagi kebun anggurnya juga diberkati oleh Tuhan. Tetapi sayang, saudara kasih, sayang banget. Nuh akhirnya jatuh di dalam kemabukan. Nuh jatuh di dalam kemabukan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan setiap anugerah dari Tuhan. Bahkan Nuh mengutuk anaknya Ham. Nah, dengarkan. Saya waktu baca firman Tuhan ini di ruang kerja saya lama sekali berpikir. Iya ya, kan ini anugerah. Anak itu kan anugerah dari Tuhan. Dengarkan baik-baik ini. Anak itu anugerah dari Tuhan. Dan Ham ini salah satu yang selamat, yang keluar dari bahtera, ya, Ham ini kan anugerah dari Tuhan. Yang lainnya semua dibinasakan, semuanya mati habis. Kan mestinya dieman-eman anak ini. Tapi kenapa kok Nuh mengutuki anaknya Kanaan ini, mengutuki anaknya Ham ini? Saya lama sekali berpikir. Karena begitu dia kutukin Ham, begitu dia kutukin Kanaan, bukan hanya dia, seluruh sampai keturunannya terkutuk. Sekalipun ini juga ada pelajaran. Oleh karena itu saudara dan saya harus hormat kepada orang tua itu ya. Tapi lama saya pikir, kenapa ini Nuh mengutuki anaknya? Mestinya ini kan anugerah dari Tuhan. Mestinya di saya ini anugerah dari Tuhan. Jangan disia-siakan anugerah dari Tuhan. Tapi bahkan dia, terima kasih, waktu kurang 5 menit katanya. Terima kasih. Tapi dia malah mengutuki. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara sebelum jadi apa-apa, saudara mencari Tuhan sungguh-sungguh. Saudara rajin ke gereja, rajin berdoa. Rajin memperhatikan orang yang tidak mampu. Tapi saudara setelah jadi apa-apa, saudara tidak hargai anugerah dari Tuhan itu. Saudara hidupmu sak sukanya. Hidupmu karena uang ada selingkuh. Karena uang ada malah bikin wanita yang lain.
Jangan sia-siakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada saudara. Jangan disia-siakan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Itu anugerah dari Tuhan. Kau tadinya nggak apa-apa menjadi apa-apa. Itu anugerah dari Tuhan. Jangan sia-siakan itu. Jadikan anugerah Tuhan itu kembali menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Bukan untuk berfoya-foya. Bukan. Tapi jadikan anugerah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bahkan saya melihat banyak sekali orang diberkati berlimpah-limpah, tetapi hancur hidupnya, hancur keluarganya. Karena dia menyanyiakan anugerah dari Tuhan. Banyak yang kasih. Saudara juga bisa melihat banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Hamba-hamba Tuhan yang gede-gede, yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Selingkuh. Bahkan ada, karena ini live streaming gak pantas disebut. Saya berapa kali khotbah di tempat dia. Dia selingkuh sama pendoanya. Saya mau nangis. Dia dikasih Tuhan gereja yang sudah sebesar itu 3 kali ibadah. Tapi dia sia-siakan anugerah dari Tuhan. Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. 250 orang ibadah 1, 250 orang di ibadah 2, dan 200 orang di ibadah yang ketiga. Belum yudnya. Mestinya ini anugerah dari Tuhan ini digunakan untuk mempermuliakan lebih lagi kepada Tuhan. Tapi dia sia-siakan. Sekali lagi dengarkan nih. Jangan saudara dan saya sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara. Anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara itu ada maksud Tuhan di balik itu. Biar saudara juga menjadi saluran berkat. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Saya tidak panjangkan khotbah hari ini. Ada 3 poin. Saudara kasih. Ada 3 poin yang saudara dan saya harus ingat hari ini. Jangan terjebak, jangan terbuai, jangan terlena dengan berkat-berkat dari Tuhan. Jangan anggap remeh hal-hal yang sepele. Kemudian jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Dari ketiga ini, dari semua yang sudah disampaikan ini, kalau ada yang nancep dalam hatimu menjadi remah, taruh tanganmu di dadamu. Saya enggak tahu yang mana. Mungkin engkau mengatakan, ya Bapak, mulai hari ini ampuni aku kalau selama ini aku tidak menghargai anugerah-Mu. Kalau aku sering sia-siakan anugerah-Mu, taruh dengan iman tangan kananmu di dadamu. Minta ampun sama Tuhan. Kemudian saudara kalau diberkati jangan terbuai, terlena dengan berkat-berkat. Haleluya, haleluya. Haleluya. Karena peperangan belum usai, peperangan belum berakhir. Bapak engkau lihat tangan-tangan umatmu yang menaruh tangan kanannya di dadanya. Saya tidak tahu yang mana mereka, firman Tuhan yang mana yang menjadi remah bagi mereka. Kuatkan mereka Tuhan, mampukan mereka Roh Kudus. Biar mereka tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan. Biar mereka tidak menyepelekan hal-hal kecil. Biar mereka juga tidak terbuai, tidak terlena dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati
berkati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Makasih Bapak, makasih. Makasih. Dan kami berdoa buat bangsa kami. Kami matur nuwun Tuhan, terima kasih kalau COVID berangsur-angsur tambah baik dan tambah baik. Ekonomi juga tambah baik, keamanan yang tadinya ditakutkan pada saat ada PON di Papua, semuanya oleh kemurahan Tuhan, keamanan baik. Tapi kami harus waspada, terus berdoa untuk bangsa ini. Kami lepaskan berkat bagi negeri kami, bagi bangsa kami. Kami juga berdoa, Bapak terus kepada Pak Jokowi Ma'ruf Amin, berikan kesehatan kepada hamba-Mu ini. Taruh, berikan terus hikmat akal budi kepada mereka untuk memimpin bangsa ini. Biar bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Bapak kami juga berdoa buat jemaat yang Tuhan percayakan di tempat ini. Secara khusus kami berdoa tidak ada yang kekurangan. Tuhan berkati jemaat yang Kau kirim, yang Kau percayakan tetap di sini. Berkati mereka Tuhan dengan cara-Mu. Dengan cara adi kodrati. Mungkin mereka tidak tahu jalan, berikan jalan kepada mereka. Berikan terobosan kepada jemaat di sini. Sehingga mereka menjadi saksi bahwa Tuhan itu baik. Yang sakit sembuhkan. Yani itu kan kami berhari-hari. Bahkan kami berpuasa. Sembuhkan Yani. Sembuhkan Anas. Sembuhkan Daniel. Sembuhkan putrinya, anaknya Pak Yaya. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Kalau Engkau sudah bikin mujizat di kemah Bet Shalom, orang memberikan anak ayam, orang memberikan makanan pakan ternak untuk ayam, Kau memberikan rumah-rumah untuk ayam. Ini mujizat. Ini luar biasa. Engkau bisa juga lakukan mujizat bagi Yani. Kenapa tidak? Bukankah Engkau dokter di atas segala dokter? Kami rindu ada mujizat yang dahsyat, yang besar terjadi di gereja ini di dalam nama Yesus. Jadi. Diberkati semua yang hadir hari ini di tempat ini. Diberkati dengan caranya Tuhan. Diberkati juga jemaat yang mengikuti di rumah. Terima kasih, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapak, sekarang mari terima berkat dari Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, angkat kedua belah tanganmu dengan iman. Terima berkat dari Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat dengan cara adi kodrati di dalam nama Yesus. Berkati usaha mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati pelayanan mereka. Mereka menjadi saluran berkat, bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk sesama. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan, berteriak sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan buat Yesus, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus
memberkati setiap kita. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang